Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perubahan Tatanan Sosial Masyarakat dari Bidang Sosial, Politik, Ekonomi di Dunia pada Masa Sosialisme dan Liberalisme. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya, yaitu ada Poni Claudia dan Risa Dwi Anggreni, dan saya sendiri Oktami Anggreni. Baiklah, kepada Foni Claudia untuk dapat memaparkan materinya. Kepada Foni dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul lagi dalam presentasi mata kuliah Demokrasi Pancasila, di mana kelompok 3 akan membahas tentang menganalisis dan membandingkan perubahan tatanan sosial masyarakat di bidang sosial, politik, ekonomi di dunia pada masa sosialisme dan liberalisme. Slide selanjutnya. Kita akan membahas apa itu paham sosialisme. Sosialisme itu merupakan suatu ideologi atau paham dengan tujuan mensejahterakan masyarakat dengan cara merata dan membatasi milik perseorangan. Nah, jadi pada awal abad ke-19 itu negara di Eropa sedang berkembang pesat. Nah, era ini biasa kita sebut dengan Industrial Revolution atau revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di Inggris ini telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat, yaitu kaum borjuis dan juga yang ditegarai oleh para golongan kapitalis. Nah, di sini kaum kapitalis ini menindas para pekerja atau buruh sehingga tenaga kerja yang mereka gunakan itu merasa bahwa tidak ada keadilan atau ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga kaum yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Nah, munculnya paham sosialisme ini yang dibawa oleh Karl Marx, tidak setuju terhadap kaum buruh yang diperlakukan seperti sapi perah, yaitu dimanfaatkan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, kaum miskin ini sebagai kelompok tertindas merupakan kelas yang mengembangkan gerakan pembebasan dari ketertindasan ekonomi maupun politik yang terjadi pada masa revolusi industri itu. Kekayaan yang dihasilkan karena kerja keras mereka ini hanya dinikmati oleh kaum kapitalis itu, karena mereka tidak mendapatkan hak mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Karena kaum kapitalis pada masa itu hanya memanfaatkan mereka sebagai kayak budak. Para tenaga atau pekerja mereka gunakan itu tuh hanya yang mengemukakan ide sosialisme ini adalah Thomas More pada tahun 1478 sampai 1535 dengan buku yang berjudul Utopia. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri paham sosialisme. Yang pertama itu tidak ada kelas kaya dan miskin ataupun kelas majikan dan buruh sebab semuanya sama. Nah, di sini artinya tidak ada pembagian kelas sosial kan. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa ideologi sosialisme ini lahir dari pemberontakan rakyat yang jenuh dengan adanya suatu golongan yang menguasai kegiatan ekonomi sehingga menimbulkan dua kelas yang berbeda seperti yang kita ketahui yaitu golongan kaum borjuis dan para pekerja ataupun buruh. Oleh karena itu, ciri-ciri ideologi sosialisme selanjutnya ini tidak ada pembagian kelas karena dengan adanya pembagian kelas ini seperti yang terjadi hanya ada ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi pada masa revolusi industri itu. Kita bisa melihat
bahwa kaum buruh itu ditindas dan hak mereka itu tidak dibagi oleh para pemilik modal atau para kaum kapitalis ini, sehingga tidak ada pembagian kelas lagi dalam ciri-ciri paham sosialisme. Yang selanjutnya yaitu hak milik pribadi atas alat-alat produksi mesin diakui secara terbatas. Nah, artinya di sini hak milik pribadi itu tidak diakui. Berdasarkan pengertian ideologi sosialisme, kita dapat menyadari bahwa hak milik pribadi itu tidak diakui. Artinya, skala aspek produksi dikendalikan oleh negara, sehingga hak milik perseorangan atau suatu golongan itu tidak dapat pengakuan oleh pemerintah di sana. Oleh karena itu, maka ketika terdapat rakyat yang melanggar prinsip ini, maka akan diadili dan dituntut menurut undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Nah, selanjutnya itu berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perbaikan nasib buruh dengan luas secara bertahap. Seperti yang kita tahu, dengan adanya masuknya paham sosialisme ini pada masa revolusi itu menghadirkan perubahan baru bagi masyarakat, di mana tidak ada ketimpangan sosial atau perbedaan terhadap kasta-kasta yang ada di dalam negara yang menganut paham sosial tersebut. Sehingga akan ada perbaikan nasib buruh, yaitu hak mereka itu diberikan sesuai dengan kinerja mereka, sehingga dengan adanya kesetaraan rakyat ini maka akan ada perubahan yang bertahap terjadi di negara tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan kepentingan dan kekuasaan negara. Berdasarkan ciri-ciri negara sosialisme ini dapat kita simpulkan bahwa kepentingan rakyat akan menjadi yang utama bagi negara. Karena kepentingan yang berkenaan dengan kepentingan rakyat itu sangat diutamakan. Dengan begitu, tujuan pembangunan nasional yang diinginkan dari adanya ideologi ini akan tercapai dengan baik. Ketika kepentingan bersama dialihkan oleh kepentingan pribadi, maka penyelenggaraan dari ideologi ini akan tercederai. Maka ada lembaga yang akan mengatur tentang kepentingan pribadi dan juga kekuasaan negara ini. Slide selanjutnya. Nah, ini dia contoh kasus paham sosialisme. Nah, pada awal abad, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, di awal abad ke-19 ini terjadinya revolusi industri besar-besaran di Inggris sehingga memunculkan kelas baru di masyarakatnya, yaitu ada kaum kapitalis dan juga kaum pekerja atau buruh. Nah, sehingga terjadi perubahan atau pemberontakan oleh masyarakat atau bagi kaum buruh, karena mereka dan semakin hidupnya, padahal kaum kapitalis ya mereka padahal golongan mereka itu hanya sedikit ya, kaum kapitalis pada masa itu, namun karena mereka memiliki power pada masa itu, jadi mereka dengan semena-mena memeras dan juga tidak membayar hak para pekerja pada masa itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke apa itu paham liberalisme. Sebenarnya di minggu lalu kita sudah mengupas secara rinci ya di kelompok sebelumnya apa itu paham liberalisme. Dapat kita lihat di PowerPoint bahwa liberalisme ini adalah ideologi atau paham yang mengutamakan dan menjunjung tinggi kebebasan individu serta hak-hak yang dimiliki setiap individu dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kebebasan individu ini lebih penting daripada kebebasan berkelompok ya di negara yang menganut paham liberalisme ini. Contohnya itu ya kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Nah, salah satu nilai utama yang ada dalam liberalisme ini adalah setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam semua bidang. Persamaan hak dan kesempatan merupakan hal yang sudah pasti ada di dalam paham liberalisme. Sedangkan hasil yang diperoleh sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang dimiliki oleh individu
itu sendiri. Salah satu peristiwa yang membentuk paham liberalisme ini adalah Revolusi Prancis pada abad ke-18. Dikarenakan adanya kepincangan sistem dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat yang sangat mencolok. Nah, contohnya kemarin yaitu di mana ada golongan tertentu seperti golongan anggota kerajaan dan tokoh mendapatkan kenyamanan serta hak istimewa yang seperti itu. Nah, mereka itu mendapatkan hak istimewa itu ya karena dianggap derajat mereka itu lebih tinggi daripada masyarakat biasa. Nah, oleh karena itu muncullah tuntutan kemerdekaan dan kebebasan dari masyarakat yang tidak memiliki hak istimewa ini. Puncaknya pada tahun 1789 terjadi revolusi yang menjadi awal terbentuknya golongan liberal atau liberalisme ini. Di masa sosialisme ya, kemiskinan, di masa liberalisme ini banyak sekali terjadi ketimpangan sosial. Salah satunya yaitu itu perekonomian masyarakat pada masa itu juga turun drastis. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada perubahan tatanan sosial. Dapat kita lihat di slide PPT bahwa perubahan tatanan sosial ini merupakan suatu proses pergeseran tatanan di dalam masyarakat yang meliputi berbagai aspek di dalam kehidupan. Perubahan sosial ini akan berlangsung secara terus-menerus karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan. Perubahan tersebut mengikuti perkembangan sosial yang ada di masyarakat itu. Dengan akal dan pikirannya, manusia mengadakan perubahan dengan menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan menaiki taraf hidup mereka. Seperti yang sudah dijelaskan minggu lalu bahwa manusia itu tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Nah, sehingga dengan adanya rasa ketidakpuasan itu, maka mereka akan selalu memperbaiki taraf hidup, melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan mereka. Contohnya di masa sosialisme ini, kemiskinan, eksploitasi ekonomi, dan perbudakan menyebabkan strategi di masa sosialisme, kemiskinan, eksploitasi ekonomi, dan perbudakan menyebabkan stratifikasi sosial yang tidak adil bagi masyarakat. Para kapitalis kaum borjuis menindas kaum yang lemah, memanfaatkan golongan yang lemah untuk keuntungan mereka sendiri. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, bahwa perubahan sosial yang terjadi pada masa ini terbentuk karena adanya rasa ketidakadilan bagi para kaum buruh atau golongan pekerja, sehingga muncullah Karl Marx ini sebagai penyelamat dari penindasan yang terjadi pada masa itu. Karl Marx ini memberikan perubahan bagi mereka melalui perlawanan terhadap kaum kapitalis, membawa ajaran barunya yaitu sosialisme. Jadi ajarannya Karl Marx ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengangkat derajat kaum buruh yang miskin yang tertindas untuk mendapatkan kesetaraan dan haknya. Slide selanjutnya. Nah, tentu dengan adanya perubahan, pasti ada faktor pendorong terjadi. Mengapa sih perubahan tatanan sosial itu terjadi? Nah, yang pertama yaitu perubahan komposisi penduduk. Maksudnya di sini adalah pertambahan dan kurangnya penduduk akibat adanya kemiskinan, kematian, kejahatan akan menyebabkan perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu ada penemuan baru. Inovasi atau penemuan baru di masyarakat ini akan mendorong adanya perubahan sosial. Contohnya saja di bidang teknologi, yaitu penemuan handphone. Pada zaman sekarang kan kita sudah tidak asing lagi menggunakan handphone, apalagi di masa pandemi ini. Semua kegiatan, aspek kehidupan itu kita membutuhkan sekali yang namanya handphone, terutama di dalam aspek pendidikan dan juga bagi para pekerja. Kita memanfaatkan teknologi handphone untuk melakukan pembelajaran daring dan sebagainya. Sehingga dengan adanya inovasi ini, dengan penemuan handphone ini, membantu
manusia untuk melakukan perubahan dan menaikkan taraf hidup mereka. Yang ketiga yaitu ada konflik sosial. Nah, konflik sosial yang terjadi di masyarakat ini atau pertentangan di masyarakat ini akan menimbulkan perubahan tatanan sosial juga. Contohnya itu adalah pertentangan yang terjadi antara generasi yang lama dengan yang baru. Yang selanjutnya yaitu terakhir pemberontakan. Nah, pemberontakan ini bisa kita contohkan dengan kejadian revolusi industri tadi ya. Muncul revolusi industri pada masa itu menyebabkan munculnya kaum yang berbeda, yaitu kaum kapitalis dan juga kaum pekerja. Nah, ada terjadi ketidakadilan di sana sehingga menyebabkan salah satu golongan yaitu kaum pekerja itu ingin membebaskan diri, merdeka dari keadaan tersebut. Nah, sehingga terjadi pemberontakan sehingga menimbulkan perubahan tatanan sosial pada masa itu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada perbandingan negara sosialisme dan liberalisme. Untuk di bidang politik itu ada Inggris, yaitu partai buruhnya mencerminkan pertumbuhan buruh dan perkembangannya suatu proses terhadap susunan sosial yang lama. Dan untuk Australia itu ada partai-partai sosial berhasil memegang kekuasaan pemerintahan melalui pemilu bebas. Slide selanjutnya. Nah, untuk di bidang ekonomi itu ada Amerika Serikat. Kita tahu bahwa saat ini negara liberal yang memegang kekuasaan perekonomian terkuat di dunia itu adalah Amerika. Nah, yang kedua yaitu ada negara Rusia di contoh negara sosialisme, yaitu sebagai negara adikuasa dengan industri dan militer terkuat. Pada masa itu sebelumnya Rusia itu adalah negara yang miskin ya dan hanya berpegang pada proses dalam bidang pertanian. Nah, namun sekarang dengan menggunakan paham sosialisme ini, mereka menjadi salah satu negara terkuat yaitu di bidang industri dan juga militernya. Siapa sih yang nggak tahu Rusia ya kan? Nah, perubahan ini nih terjadi cukup cepat ya di Rusia, yaitu dalam kurun waktu 30 tahun. Dan ini menjadikan inspirasi bagi banyak negara bahwa ini salah satu kesuksesan negara yang menganut paham sosialisme dalam meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakatnya. Ya, sesuai dengan tujuan dari negara sosialisme ini kan untuk kedamaian dan juga kesejahteraan masyarakatnya melalui tidak ada kesamaan, tidak ada kelas-kelas sosial di dalamnya. Slide selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Foni yang telah memaparkan materinya. Langsung saja kami membuka sesi tanya jawab kepada 6 penanya. Silahkan untuk dapat menghidupkan mic-nya. Izin bertanya. Ya, kepada Olive. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya. Izin bertanya, moderator. Aja. Saya ada terdengar Chelsea, Oli, Moderator juga. raise hand aja. Raise hand aja ya. Baik, tadi ada terdengar suara Chelsea. Kepada Chelsea, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Izin bertanya moderator. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh penyaji tadi, saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika Indonesia menganut paham sosialisme? Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Chelsea untuk dapat menulis pertanyaannya di kolom chat ya. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin bertanya? Tadi ada terdengar suara Olive. Apakah Olive ingin bertanya? Iya, moderator. Nah, silakan kepada Olive untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bertanya. Nah, tadi penyaji sudah menyebutkan bahwa paham sosialisme itu mencapai masyarakat yang bahagia. Nah, mungkin apakah dari paham sosialisme ini berhasil mencapai membuat masyarakat bahagia, dan mungkin bisa menyebutkan negara yang menganut paham sosialisme ini dan mencapai masyarakat yang bahagia begitu. Terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Olive. Kepada Olive untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan raise hand ya teman-teman. Gunawan. Izin bertanya moderator. Izin bertanya moderator. Muhammad Gunawan. Nauli moderator. Baik, tadi saya ada mendengar suara Yoga. Kepada Yoga dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada penyaji. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa dampak positif dan negatif dari sistem ekonomi sosialisme. Sekian, mungkin itu aja. Saya kembalikan ke moderator.